pemantulan, masalah, dan pemanfaatan gelombang. Pada saat kamu berteriak di lereng bukit, beberapa saat kemudian kamu akan mendengar suaramu kembali. Halo. Hal ini dapat membuktikan bahwa bunyi dapat dipantulkan. Bunyi merupakan salah satu contoh gelombang mekanik. Nah, bagaimana dengan pemantulan yang lain? Mari kita mulai dengan mengamati pemantulan gelombang pada seutas tali. Ikatlah salah satu ujung tali pada sebuah tiang, dan gerakan naik turun ujung tali yang bebas tersebut, dan amatilah dengan seksama. Gelombang akan bergerak dari tanganmu menuju ke tiang, dan sesampainya di tiang, gelombang tersebut akan terpantul kembali menuju tanganmu. Tetapi, pulsa yang dipantulkan terbalik. Sebaliknya, jika ujung tali tetap dibuat sebagai ujung bebas dengan membuat cincin pada tiang, maka pulsa gelombang akan dipantulkan dengan arah yang sama dengan pulsa yang datang. Bagaimana pemantulan gelombang permukaan air oleh dinding penghalang? Coba kamu jatuhkan batu kecil ke dalam baskom yang airnya tenang. Kamu akan melihat gelombang yang berbentuk lingkaran yang bergerak menjauhi titik gangguan. Sebagian energi yang dibawa gelombang tersebut dipantulkan oleh dinding baskom, sehingga kamu dapat melihat gelombang kecil bergerak menjauhi dinding baskom. Pemanfaatan gelombang. A. Satelit buatan. Satelit buatan adalah seperangkat alat elektronik yang diorbitkan pada orbit tertentu di luar angkasa. Satelit buatan ini mengorbit bumi seperti halnya bulan. Satelit digunakan manusia, khususnya dalam bidang telekomunikasi dan meteorologi. Dalam bidang telekomunikasi, yaitu digunakan untuk menerima dan menyebarkan gelombang televisi dari suatu tempat di bumi, kemudian menyebarkannya ke bagian bumi lain, sehingga informasi dapat disampaikan saat itu juga. Misalkan, kamu melihat tayangan sepak bola Liga Italia secara langsung. Rekaman pertandingan tersebut diubah menjadi gelombang elektromagnetik yang dipancarkan. Gelombang ini diterima oleh satelit dan disebarkan kembali ke bumi, sehingga belahan bumi lain dapat menerima gelombang ini. Di belahan bumi tersebut, gelombang elektromagnetik ini diubah kembali menjadi bentuk gambar dan suara. Berikut adalah gambar dari pemancar radio yang pancarannya dipantulkan ke segala arah. Gelombang langit menjalar ke atas dan dipantulkan oleh ionosfer kembali ke bumi. Beberapa gelombang dapat mengenai tanah dan dipantulkan kembali. Gelombang mikro tidak dipantulkan oleh ionosfer, melainkan diteruskan ke satelit. Gelombang-gelombang yang diterima oleh satelit ini digunakan untuk mentransmisikan informasi ke stasiun-stasiun penerima di bumi. B. Eksplorasi minyak dan gas bumi. Mungkin kamu bertanya-tanya, bagaimana orang dapat menemukan sumber minyak bumi di dalam perut bumi? Padahal, kulit bumi kita atau mantel sangat tebal dan terdiri atas batuan yang sangat padat. Nah, pada pembahasan sebelumnya, kamu telah mengetahui bahwa gelombang mekanik menjalar membutuhkan medium dan gelombang dapat dipantulkan. Para ahli geofisika melakukan penelitian terhadap perut bumi dengan memberikan gelombang mekanik pada bumi. Gelombang tersebut akan dijalarkan oleh bumi ke segala arah. Jika gelombang tersebut mengenai batuan yang mempunyai sifat elastis berbeda, gelombang tersebut sebagian akan dipantulkan dan sebagian akan diteruskan. Gelombang yang dipantulkan ke permukaan bumi ini diterima oleh receiver dan waktu penjalaran gelombang ini dicatat. Dari serangkaian data waktu pemantulan, para ahli geofisika dapat memperkirakan jenis batuan yang dilalui gelombang dan memperkirakan adanya sumber minyak bumi, gas, atau mineral. C. Sonar. Sebagian wilayah negara Indonesia adalah laut. Tidak heran jika Indonesia kaya akan ikan. Selain di pantai, para nelayan menangkap ikan di perairan yang jauh dari pantai dengan menggunakan kapal. Bagaimana caranya?
Supaya penangkapan ikan di laut menjadi efektif, kapal-kapal laut biasanya menggunakan sonar untuk menemukan daerah di laut yang banyak ikannya. Prinsip kerja sonar ini berdasarkan pada konsep pemantulan gelombang. Dari permukaan, gelombang bunyi dijalarkan ke dalam laut. Gelombang suara ini menyebar ke kedalaman laut. Jika sebelum tiba di dasar laut, gelombang suara ini mengenai gerombolan ikan, gelombang suara ini sebagian akan dipantulkan kembali ke permukaan. Gelombang pantul akan diterima oleh alat dan langsung digambarkan dalam monitor. Nelayan dapat melihat gerombolan ikan di bawah kapal mereka. Dengan demikian, nelayan dapat menurunkan jaringnya untuk menangkap ikan-ikan tersebut. Penggunaan sonar ini akan lebih menguntungkan dan membuat suatu pelayaran akan lebih efektif. D. Sel surya. Kamu pasti telah mengetahui bahwa sinar matahari juga merupakan gelombang. Para ahli telah banyak meneliti pemanfaatan energi matahari ini sebagai sumber energi baru, misalnya pada pembangkit listrik. Juga digunakan untuk mobil bertenaga surya, bahkan digunakan sebagai sumber energi pesawat bertenaga surya. Kaitan antara gelombang dengan peristiwa alam. Selain bermanfaat dan menyenangkan, ternyata gelombang juga dapat menimbulkan bencana. Di antaranya, A. Peristiwa kilat dan guntur. Kilat dan guntur terjadi pada saat bersamaan di awan. Kilat yang disalurkan melalui gelombang cahaya, dan guntur yang disalurkan melalui gelombang bunyi. Nah, karena cepat rambat cahaya 300 juta meter per sekon, yang jauh lebih besar daripada cepat rambat bunyi 340 meter per sekon, maka kita selalu melihat kilat lebih dahulu, kemudian disusul suara guntur. B. Gelombang laut. Jika kita berbicara mengenai gelombang, umumnya yang langsung terpikir adalah gelombang laut atau ombak, terutama jika kamu sering ke pantai. Gelombang laut sangat menyenangkan, seperti yang dimanfaatkan oleh atlet surfing, selancar angin, dan jet ski. Namun, selain menyenangkan dan indah, gelombang laut juga dapat mendatangkan bencana. Misalnya, bencana akibat tsunami seperti yang terjadi di Aceh dan Nias pada Desember 2004. Tsunami adalah dinding air besar yang dapat membentang sangat jauh, memiliki kecepatan lebih dari 800 km per jam, dan dapat bergulung sejauh 1.500 km sebelum akhirnya sampai ke daratan. Daerah-daerah Indonesia termasuk kategori daerah rawan tsunami, karena berupa kepulauan dan berada pada pertemuan lempeng Eurasia, Hindia, Australia, Filipina, dan lempeng Pasifik. Di antaranya, daerah Kepala Burung Papua, Nabire, Wamena, sepanjang pantai Selat Jawa dan Bali, Lampung, dan pantai barat Sumatera. C. Gempa bumi. Peristiwa alam yang juga berhubungan dengan gelombang dan menimbulkan bencana adalah gempa bumi. Kekuatan gempa diukur dengan skala Richter. Setiap peningkatan satu angka pada skala Richter menunjukkan adanya peningkatan amplitudo gelombang gempa sebesar 10 kali. Gempa bumi akan menimbulkan gelombang seismik.